Assalamualaikum semuanya, welcome back to Ansari Channel. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana prosedur pengurusan visa ikut suami bagi kamu orang Indonesia yang menikah dengan warga negara Malaysia. Silahkan subscribe channel ini. Udah nikah di Malaysia, terus tinggal di Malaysia, berarti kamu sekarang udah jadi warga negara Malaysia ya? Jujur pertanyaan ini masih banyak banget saya terima sampai sekarang, bahkan dari keluarga saya sendiri. Tapi karena saya nggak bisa jelaskan satu persatu, maka melalui video ini saya mau jelaskan kalau saya tinggal di Malaysia itu menggunakan visa ikut suami atau visa sosial jangka panjang. Yang belum tahu, kalau perbedaan paspor dengan visa. Paspor itu adalah tanda pengenal atau kartu identitas warga asing ketika berada di luar negeri. Sedangkan visa adalah izin tinggal di sebuah negara tersebut. Seperti pengalaman saya ketika saya masuk ke Malaysia pertama kali, dan untuk mengurus pernikahan saya masuk hanya menggunakan paspor saja. Jadi langsung aja saya akan spill persyaratan untuk membuat permohonan visa ikut suami warga negara di Malaysia untuk kawasan negeri Johor. Kalau pembuatan visa ini secara umum se-Malaysia itu persyaratannya hampir sama, tapi akan ada sedikit perbedaan di masing-masing negeri. Maka kali ini saya akan share sesuai dengan pengalaman saya buat visa ikut suami di negeri Johor. Kalau ditanya pembuatan visa ikut suami itu susah atau tidak, ribet atau tidak, mungkin jawabannya bisa dibilang sedikit ribet karena persyaratannya cukup banyak dan kompleks. Gitu kita menikah di Malaysia, kita belum tentu otomatis mendapatkan visa ikut suami. Menikah di Malaysia, kamu memerlukan paling cepat 1 bulan untuk mendapatkan sijil nikah seperti ini. Jadi di Malaysia itu tidak ada buku nikah, adanya sijil nikah dan kad nikah, kartu nikah. Jelas syarat-syaratnya seperti yang saya tampilkan. Syarat utama untuk pembuatan visa ikut suami adalah kamu harus memiliki sijil kawin terlebih dahulu. Jadi jika kamu menikah bulan lalu dan 1 bulan ke depan kamu baru mendapatkan sijil kawin, itu artinya kamu harus memikirkan izin tinggal, entah kamu harus pulang dulu ke Indonesia lalu bulan depan masuk lagi, atau mengurus visa 3 bulan di Indonesia dan duduk di Malaysia menggunakan visa 3 bulan sementara visa ikut suami ini selesai. Saya akan bagi persyaratan ini ke dalam 3 persyaratan, yaitu yang pertama persyaratan umum, yang kedua persyaratan dari pemohon yaitu istri yang merupakan warga asing, yang ketiga persyaratan dari penaja atau penjamin yaitu suami kita orang warga negara. Itu mengisi borang yang sudah disediakan seperti ini. Selain borang yang disiapkan oleh Immigration yang merupakan data diri dan butir-butir lainnya yang harus kita isi, tambahannya yaitu adalah akuan sumpah bersama, yang mana akuan sumpah bersama ini kita buat di pesuruh sumpah. Kalau bahasa Indonesianya itu seperti di hadapan pengacara. Pesuruh sumpah akan meminta sijil kawin original kita di hadapan kita berdua dan akan memberikan stempel-stempel atau cap yang menyatakan pernikahan kita memang wujud adanya. Pesuruh sumpah ini bisa kalian temui di dekat toko-toko atau kedai-kedai yang berhampiran dengan imigrasi. Jadi nggak perlu khawatir mau cari pesuruh sumpah di mana. Selanjutnya persyaratan umumnya yaitu adalah gambar perkawinan ya. Jadi nanti imigrasi akan minta gambar perkawinan full body. Jangan sampai keliru ya, harus full body seperti ini dari atas sampai bawah. Jadi mereka memang mau memastikan keaslian dari gambar yang kita tunjukkan, makanya dia minta full body. Jadi itu tadi persyaratan umum yang kita lengkapi bersama, mengisi borang, membuat akuan sumpah bersama, fotokopi sijil perkawinan. Sijil perkawinan ini dibawa yang aslinya dan fotokopi, lalu gambar perkawinan full body. Selanjutnya persyaratan untuk pemohon atau istri sebagai warga asing, yang pertama yaitu fotokopi paspor di seluruh halaman, tidak hanya halaman terbaru tapi seluruh halaman selama kita pernah masuk ke negara Malaysia itu harus difotokopi. Yang kedua, gambar berukuran paspor berlatar warna putih. Jadi untuk semua urusan di Malaysia, terutama untuk urusan imigrasi, itu mereka meminta kita untuk menyediakan pas foto ukuran paspor backgroundnya warna putih. Oke, selanjutnya yaitu persyaratan yang harus dilengkapi oleh penaja atau suami.
Ini yang cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh penaja atau suami kita. Yang pertama yaitu sijil lahir, yang kedua IC, dan untuk tambahan catatan, jika IC suami kita berlainan dengan tempat pengurusan visa, contohnya suami saya itu orang Malaka tapi sekarang kita merantau duduk di Johor, maka juga perlu tambahan administrasi seperti akuan sumpah bahwasanya memang suami saya sudah tinggal di Johor untuk beberapa waktu tertentu. Gambar ukuran paspor dengan background putih, security bond yang sudah disetem hasil Rp10 ya. Untuk security bond ini saya tidak tahu membahasakannya seperti apa, tapi di dalam satu bundel borang ini mereka sudah sediakan format security bond. Ini silahkan diisi, dan untuk pengesahannya kita perlu datang ke kantor LHDN terdekat untuk dikasih stem Rp10, kayak dikasih cop gitu, tapi copnya secara online. Jadi korang tinggal isi security bond ini, lalu datang ke LHDN dan sampaikan kalau kita mau pengurusan visa membutuhkan stem dari LHDN. Berikutnya ada dokumen-dokumen tambahan yang diminta oleh imigrasi seperti surat keterangan kerja suami dari perusahaan, yang kedua bank statement selama 3 bulan berturut-turut atau mutasi rekening, yang selanjutnya adalah slip gaji selama 3 bulan, bil api air selama 3 bulan berturut-turut. Dan bagi kamu yang suaminya kerja di luar negeri selain Malaysia, itu immigration juga akan minta permit kerja di negara tersebut. Slip gaji suami selama 3 bulan berturut-turut, bank statement selama 3 bulan berturut-turut, bil api air selama 3 bulan berturut-turut, dan surat keterangan kerja suami dari perusahaan. Dan bagi kamu yang suaminya nggak kerja sama perusahaan tapi kerja sendiri juga nggak apa-apa, bisa tinggal langsung print aja bank statementnya. Tadi persyaratan untuk pengurusan visa ikut suami sesuai dengan pengalaman aku yang tinggal di negeri Johor. Seperti yang aku kasih tahu di awal video, bahwasanya setiap negeri itu mungkin akan memiliki sedikit perbedaan. Contohnya saja yang aku ketahui untuk daerah Selangor atau Kuala Lumpur, mereka akan minta foto rumah, terus surat perjanjian sewa menyewa rumah. Visa ikut suami ini akan selesai paling cepat itu dalam waktu 1 bulan, dan untuk negeri Johor sendiri peraturannya sekarang bisa 1 hingga 4 bulan untuk prosedur kelulusan. Selama kita dari persiapan file sampai memasukkan file atau istilahnya yaitu buka file di imigrasi, itu belum ada bayaran kecuali bayaran-bayaran administrasi yang kita perlukan saat kita pergi ke pesuruh sumpah atau ke LHDN. Itu karena untuk pembayarannya sendiri Rp1.220 nanti akan dibayarkan apabila telah diberikan kelulusan visa. Yang penting yang harus kamu ingat, untuk pengurusan segala dokumen kita sebagai istri warga negara itu harus datang berdua dengan suami kita. Karena nanti immigration akan bertanya berapa lama kita mengenal suami dan bagaimana prosesnya hingga kita bisa menikah dengan suami kita sekarang. Setelah kita melakukan submit file atau submit borang, biasanya imigrasi akan memberikan kita surat akuan penerimaan atau surat serah terima bahwasanya kita sudah submit file dan hanya sedang menunggu proses kelulusan saja. Surat inilah yang akan kita bawa nantinya untuk memeriksa kelulusan dan hasil dari pengajuan visa kita tersebut. Udah tahu kalau tinggal di Malaysia dan menikah di Malaysia itu bukan otomatis kita menjadi warga negara Malaysia. Kita tetap punya identitas. Di sini sebagai istri warga negara kita wajib mengikuti peraturan atau prosedur yang sudah ditentukan oleh negara Malaysia. Dan ini adalah pengalaman pertama saya tinggal di Malaysia karena saya sebelumnya tidak pernah kerja atau tinggal lama dan tidak punya keluarga di negara Malaysia. Sekian video dan informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau kamu suka boleh di like, comment, and subscribe video ini biar aku lebih semangat lagi bikin kontennya berkaitan